Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua yang sedang menonton video kami kali ini? Selamat berjumpa kembali pada channel kami ini yang selalu setia mengupdate info dan pengetahuan Islami yang layak untuk kita simak. Pada video kali ini, kami akan menyajikan pengetahuan Islam yang berjudul Biografi Imam Abu Hanifah. Sebagaimana orang-orang lebih mengenal Imam Syafi'i daripada nama aslinya, yaitu Muhammad bin Idris, jarang juga orang yang tahu bahwa nama Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit bin Marjuban. Kunyahnya Abu Hanifah. Ia adalah putra dari keluarga Persia, bukan Arab. Asalnya dari kota Kabul, ibu kota Afghanistan sekarang. Kakeknya Marjuban memeluk Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 699 Masehi. Ayahnya Sabit adalah seorang pebisnis yang sukses di kota Kufah. Tidak heran kita mengenal Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula, mengikuti jejak sang ayah. Jadi beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya, menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama. Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh lainnya, Abu Hanifah juga telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi, semisal Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in, Atta bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Makkah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran, karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Pada musim haji, para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. Imam Abu Hanifah menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan dalam suatu forum. Kemudian ia mengungkapkan pendapatnya beserta argumentasinya. Imam Abu Hanifah akan membela pendapatnya di forum tersebut dengan menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan logikanya. Diskusi bisa berlangsung seharian dalam menuntaskan suatu permasalahan. Inilah metode Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan metode yang sangat mengoptimalkan logika. Metode ini dianggap sangat efektif untuk merangsang logika para murid Imam Abu Hanifah, sehingga mereka terbiasa berijtihad. Para murid juga melihat begitu cerdasnya Imam Abu Hanifah dan keutamaan ilmu beliau. Dari majelis beliau lahirlah ulama-ulama besar semisal Abu Yusuf, Muhammad As-Syaibani, Az-Zufar, dan lain-lain. Dan majelis beliau menjadi sebuah metode dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan mazhab Hanafi, dan membuat sebuah kitab yang istimewa, Al-Fiqh Al-Akbar,
Imam Abu Hanifah beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan menjadi seorang hakim di Kufa. Namun tawaran tersebut senantiasa beliau tolak. Hal inilah diantara yang menyebabkan beliau dipenjara oleh otoritas Umayyah dan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Ibnu Katsir mengatakan, 6 kelompok besar penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau. Di masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad yang dirancang oleh Mimar Sinan didedikasikan untuk beliau. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam. Bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini mazhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Sejarah mazhab Hanafi. Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ulama Islam berpendapat, mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Pada dasarnya, mazhab timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak bersifat absolut. Menurut Profesor Said Aqil Hussein Al-Munawar dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, mazhab fikih berarti aliran pemikiran tentang hukum yang penetapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Sejatinya, mazhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang tak jelas artinya. Sedangkan dasar ajaran Islam pada setiap mazhab itu tak berbeda. Sehingga perbedaan yang ada dalam setiap mazhab itu masih dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tak keluar dari Islam. Terkadang perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar dan bahkan bertentangan. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal ada 4 mazhab. Salah satunya yang tertua yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hanafi, yang terlahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga istihsan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Selain itu, ia juga menggunakan dasar urf, yaitu adat kebiasaan orang Islam dalam satu masalah tertentu yang tidak disebut oleh nas Al-Quran. Penyusun pendapat, fatwa, dan hadis dari Imam Hanafi adalah murid-muridnya, yaitu Yakub bin Ibrahim Al-Ansari atau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Saibani. Mereka menyusun kitab yang berisi masalah fikih mazhab Hanafi. Ada sejumlah faktor yang mendorong berkembangnya mazhab itu dan mampu bertahan selama lebih dari 5 abad. Faktor utamanya banyaknya muridnya yang berguru kepada Imam Hanafi. Mereka giat menyebarkan ajaran kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga timbullah generasi kedua yang menganut mazhab tersebut. Mazhab ini tersebar di daerah yang memiliki tradisi yang berbeda. Dari tradisi yang berbeda ini melahirkan putusan menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sempat menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah. Mazhab ini juga tersebar di negara yang dikuasai dinasti Ottoman.
daerah Anatolia, Asia Tengah, India, dan wilayah Transoksania atau Turkistan Asia Tengah. Mazhab ini berkembang pula di Suriah, bahkan sempat dijadikan mazhab negara. Di Mesir, mazhab Hanafi juga menjadi mazhab negara ketika pemerintahan Muhammad Ali. Nah, kaum muslimin serta kalian siapa saja yang sudah menonton video kali ini, demikianlah video kami kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari biografi Imam Abu Hanifah tersebut. Sampai jumpa pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.